gue sempet sempet apa ya, gue nggak keluar rumah kali, dan gue happy aja sendiri gitu loh. Tapi untungnya itu dia tuh, gue bukannya orang yang tipe apa ya, ya teman-teman yang tahu deh, gue lebih banyak mendekatkan diri kepada sana aja lah. Tapi bukan berarti karena divorce terus gue mendekatkan diri sama Allah, enggak juga, enggak dong. Justru ternyata alhamdulillah gue lebih, dan gue mendapatkan lebih. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Ramasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, Ulfa Dwiyanti yang kita kenal adalah seorang artis beken yang selalu kocak setiap kali membawakan acara, main sinetron, atau membintangi iklan. Tapi di balik keceriaannya itu, Ulfa ternyata menyimpan kisah hidup yang cukup sedih. Perjalanan rumah tangganya bersama Dani Indrianto yang telah mereka bina selama kurang lebih 3 tahun akhirnya kandas. 16 Agustus tahun ini, Ulfa dan Dani resmi bercerai. Inilah saat-saat yang tidak terlupakan bagi Ulfa Dwiyanti dan Dani Indrianto. 16 Maret 95, mereka resmi menikah meskipun waktu itu keluarga Ulfa masih diliputi suasana duka karena ibu Ulfa yang meninggal dunia. Kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidak berjalan harmonis. Bulan Februari lalu, pasangan ini mulai mendiskusikan retaknya perkawinan mereka. Akhirnya dicapailah kesepakatan untuk menggunakan jasa pengacara yang akan mengurus perceraian itu. Kepada Sandra Dewiyanti dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, Ulfa dan Dani mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa perkawinan mereka kandas. Setiap orang punya masalah, apalagi masalah rumah tangga kan complicated ya, macam-macam. Cuman mungkin karena gue apa ya, artis katanya, bukan katanya begitu, jadi orang lebih tahu, pengen tahu apa sih gitu loh penyebabnya. Yang biasa-biasa aja deh gitu, yang pasti kita memang ada masalah. Terus kalaupun pengen masalahnya apa, mungkin agak maaf-maaf aja gitu, kagak boleh diceritain. Tujuan dan pandangan hidup kita yang berbeda gitu loh. Artinya saya punya tujuan, saya punya pandangan hidup bahwa kalau rumah tangga tuh harus begini. Tapi istri saya punya pandangan dan tujuan hidup tuh yang kalau rumah tangga tuh begini. Nah kita sinkronin nih gitu loh. Oh ternyata nggak bisa, ada satu titik yang nggak bisa gitu loh. Dan kalau ini dipaksain, bahaya gitu loh. Artinya bahaya buat kita berdua gitu loh. Agustus lalu Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenangkan gugatan cerai Ulfa Dwiyanti. Berita perpisahan mereka sempat menimbulkan berbagai dugaan. Kabarnya Ulfa dan Dani pisah karena padatnya kegiatan Ulfa sebagai artis, sehingga Dani yang ketika itu masih menjadi wartawan sebuah majalah remaja, akhirnya merasa ditelantarkan. Iyalah, sampai ada yang bilang, oh Ulfa karena karir. Terus apalagi ya, oh Ulfa karena nggak apa namanya, belum punya anak tuh karena sibuk gitu ya. Terus lebih mentingin di luar segala macem. Gue cuman gini, ya Allah kuatkanlah hatiku, cuman gitu. Cuma gue udah siap, dan gue udah tahu sampai ada orang apa sih macam-macam lah, pihak ketiga, karir, terus kesibukan lah, terus belum bisa segala macam, ini nggak apa-apa. Gue udah ikhlas apapun orang. Karena apa? Satu, gue udah berasa bahwa mungkin gue, kata orang apa, public figure, jadi kita pasti disalahin. Satu, dan kedua, kita perempuan pasti disalahin. Karena apa? Kamu tuh perempuan, malu untuk begitu-begitu. Tapi gue ikhlas, itu yang harus kita kuatin di diri kita, bahwa udahlah nggak apa-apa, cuman ngucap astagfirullah udah, terus istighfar, diem aja udah. Jadi gue siap, apapun orang ngomong apa, nggak apa-apa, itu harus kuat dong, preman. Kalau dianggap bahwa dia sekarang mungkin karena namanya lagu bagus apa segala macam, saya nggak merasa keberatan dengan hal itu gitu loh. Dan malah saya dukung sekali istri saya gitu. Saya pengen dia jadi benar-benar yang sukses lah gitu. Di saat krisis ini, Dani tidak lagi bekerja sebagai wartawan sebuah majalah remaja. Apakah itu pula yang membuat Ulfa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk bercerai? Dan kalaupun misalnya dia sekarang komplain ke saya, kenapa kamu gak bekerja lagi, dan saya anggap wajar gitu. Karena emang posisi saya mungkin saat itu juga saya nggak bekerja, mau ngomong apa coba? Susah kan? Enggak. Jangan, ya pokoknya jangan disangkut pautkan karena dia begini, karena nggak kerja, terus atau guenya juga jadi goyah segala macam, terus karena orang-orang lain atau apa. Enggak. Pokoknya sikap kita berdua itu karena kita berdua. Ya maksudnya keputusan itu adalah bulat dari kita berdua. Karena segala sesuatu keputusan kan harus berdua. Nekat kawin berdua, pisah berdua, jadi berdua aja.
Pemirsa, setiap orang punya cara tersendiri menghadapi perceraian. Begitu pula dengan Ulfa Dwiyanti dan Dani Indrianto. Bagaimana perasaan mereka setelah berpisah dari pasangan masing-masing? Aduh, gue sempet apa ya, gue nggak keluar rumah kali, dan gue happy aja sendiri gitu loh. Tapi untungnya itu dia tuh, gue bukannya orang yang tipe apa ya teman-teman yang tahu deh, gue lebih banyak mendekatkan diri kepada sana. Yalah, tapi bukan berarti karena divorce terus gue mendekatkan diri sama Allah, enggak juga, enggak dong. Justru ternyata alhamdulillah gue lebih, dan gue mendapatkan lebih dari semua yang akhirnya gue bikin butik ini. Mencari sesuap nasi. Kalau dibilang sedih-sedih ya, namanya juga tiap hari kita ketemu, tiap hari kita kumpul, tiap hari kita ketawa, tiap hari kita mungkin sedih, kita sama-sama sedih gitu ya. Ya pasti ada ya, rasa kehilangan tuh ada. Ya mungkin sekarang saya tidur sendirian gitu. Dia tidur sendirian gitu. Yang ada kita melongo aja ngeliatin atap gitu. Ya, kita melongo ngeliatin atap gitu. Tapi toh buat apa kita terus bersedih gitu loh. Artinya ya hidup terus, jalan terus. Gagal membina rumah tangga, apakah ini berarti mereka punya rasa trauma untuk menjalin hubungan cinta lagi? Masih. Masih teriang gitu. Ya, mungkin semua orang akan ngerasain kayak gitu, San. Sama, pokoknya sama. Kalau orang lagi lagi menghadapi masalah, pasti ada hal-hal yang membuat dia trauma. Bukan dari sisi perkawinan ya, taruhlah apa gitu ya, pasti trauma. Apalagi sesuatu yang ini nih, kehidupan rumah tangga ini loh. Jadi agak ya membuat gue males bergaul, teman-teman. Abis gue kalau dateng dikatain. Tahu deh dikatain apa? Gue kesel. Trauma gitu maksudnya? Enggak ada itu. Cuman saya perlu waktu aja. Saya rasa cuma masalah waktu aja kok. Itu aja. Nggak repot itu. Ulfa sendiri punya kiat menyembuhkan luka hatinya setelah bercerai. Ia mulai menyibukkan diri dengan membuka butik baru di Bandung yang ia beri nama Butik Ulpe. Ide buka butik ini sebenarnya sudah ada sejak masih menikah dengan Dani. Hanya saja baru bisa ia realisasikan sekarang. Apa tujuannya membuka butik? Apakah ini cara Ulfa mengatasi stres akibat perceraiannya? Kok tahu? Enggak. Aduh, nanya apa sih? Pokoknya lu sih nanya gituan ah. Emang benar, maksudnya mengisi kekosongan gue ingin mengungkapkan, mengekspresikan hati gue ya. Yang kalau sedih warnanya sedih dong. Lo lihat warnanya kan cerah-cerah semua nih, colorful. Berarti kan hati gue sedang gimana gitu. Maksudnya jadi gue kembali it's me gitu, Ulfa, dan gue pengen ekspresiin melalui butik gue ini. Pemirsa, dulu sebelum arus reformasi begitu kuat menggema, setiap tahun pada tanggal 30 September menjelang Hari Kesaktian Pancasila, film pengkhianatan G30 SPKI selalu ditayangkan di TVRI dan seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia. Kini film itu tidak lagi ditayangkan secara bersamaan. Sejak awal pemutarannya, film ini memang banyak mengundang kontroversi. Apa saja kontroversi itu dan apa komentar sejumlah tokoh mengenai penghentian penayangan film pengkhianatan G30 SPKI? Kita ikuti liputan menarik berikut ini. Kejadian traumatis pembunuhan 7 pahlawan revolusi pada tanggal 30 September 1965 membuahkan inspirasi pembuatan film pengkhianatan G30 SPKI. Film ini selalu diputar secara bersamaan di seluruh stasiun televisi setiap tanggal 30 September. Mulai tahun ini, seiring dengan semangat reformasi, pengkhianatan G30 SPKI tidak lagi ditayangkan. Salah satu alasannya adalah film yang cenderung mengkultuskan seorang individu tidak sesuai lagi dengan jiwa reformasi. Benarkah film ini merupakan wujud pengkultusan figur Soeharto? Tokoh Pak Harto di situ menonjol, ya, karena memang kenyataannya pada waktu itu, ya, yang mengambil peran di dalam penumpasan PKI, ya, dan mengambil alih pada waktu itu keadaan darurat itu adalah Pak Harto memang. Itu kenyataan sejarah, bahwa kemudian sejarah berubah, ya, kemudian ini dianggap sebagai penonjolan yang sangat dari Pak Harto, ya, itu ya kan sekarang ngomongnya itu, ya, tapi pada waktu itu nggak demikian. Kalau betul sih ya nggak apa-apa, tapi kita kan nggak tahu Mbak ya. Jadi dasar yang kita semua lihat adalah dasar
yang kita saksikan di film tersebut gitu. Tapi aslinya bagaimana saya nggak, kita semua nggak ada yang tahu. Tapi memang pengkultusan seseorang, saya pikir kita harus hindarkan. Karena semua juga nggak mungkin seorang bergerak sendiri, pasti satu teamwork, pasti ada penasehat lah, apalah gitu ya. Kalau misalnya alasannya itu adalah karena itu film Soeharto, nah, saya sangat menyayangkan karena sebetulnya ini film sejarah